Salam jumpa dengan saya John Simon dalam channel Hermeneutik sebagai seni memahami untuk kehidupan yang lebih baik. Dalam kesempatan perjumpaan kali ini, saya kembali ingin melanjutkan diskusi, percakapan, dan mengajak teman-teman untuk menemukan insight atau wawasan tentang hermeneutik interkultural sebagai perjumpaan di antara berbagai macam budaya-budaya yang sesungguhnya memperlihatkan kekayaan dari konteks di mana kita hadir dan kita masuki. Apa yang ingin saya katakan ini adalah bagian dari apa yang saya pernah tulis dalam buku Merayakan Sang Lian. Sehingga dengan satu kalimat penting yang ingin saya katakan bahwa perjumpaan antar budaya itu sesungguhnya bagian yang tak terelakkan, dan karena itu imperatif bagi kita untuk merayakan kehadiran orang lain, merayakan kehadiran pribadi-pribadi lain, bahkan kelompok-kelompok komunitas lain yang sama-sama menghidupi kepelbagaian sebagai faktisitas yang tak terelakkan, mau atau tidak mau, dan panggilan kita cuma satu, yaitu merayakan kehadiran orang lain sebagai kehadiran dari yang ilahi itu sendiri. Teman-teman, satu bagian penting dalam hermeneutik interkultural adalah dua istilah yang kita perlu dudukkan secara baik agar kita menegaskan salah satu tetapi sekaligus kritis pada salah satunya. Apa yang perlu kita tegaskan? Ketika proses hermeneutik, yaitu memahami orang lain, memahami budaya lain, menginterpretasi kehadiran alteritas atau subjek yang lain, maka sesungguhnya kita ingin menjadi seorang penerjemah yang baik. Dan sebagai seorang penerjemah yang baik, maka Paul Ricoeur mengatakan tentang pentingnya kita menggunakan hospitable language atau hospitalitas berbahasa, yaitu keramah tamahan dalam berbahasa, bahwa bahasa adalah bagian dari kita menemukan kearifan-kearifan yang diperlihatkan oleh orang lain yang ada di sekitar kita, bahwa orang lain bukan lawan, orang lain bukan keberadaan yang berbahaya, tetapi justru orang lain menjadi bagian yang penting dalam rangka mediasi untuk menemukan siapa sesungguhnya kita, untuk mencapai self-understanding, untuk mencapai self-consciousness atau pengenalan diri yang lebih baik, yang lebih mulia, yang lebih terhormat. Sementara kata yang perlu kita hindari dalam rangka kita berbicara tentang hermeneutik interkultural adalah menjadi pengkhianat, atau dalam istilah teknisnya disebut traitor, bahwa kita dalam berproses memahami, menafsirkan kehadiran orang lain dan budaya-budaya yang lain, seringkali kita tidak memperlihatkan keaslian diri kita. Kita justru menjadi orang yang menampilkan gambaran-gambaran palsu. Gambaran-gambaran palsu itu antara lain lewat penggunaan bahasa yang sebetulnya bukan bahasa yang merangkul, bukan bahasa yang hangat, bukan bahasa yang menggugah persaudaraan, tetapi justru bahasa yang mengintervensi, bahasa yang menekan, bahasa yang menindas. Penggunaan diksi-diksi, kata-kata yang penuh dengan arogansi, bahkan tekanan-tekanan yang menunjukkan posisi kita yang berada di atas, sementara lawan bicara kita, orang lain, budaya lain, itu sebagai subordinat atau berada di bawah. Karena kita menekan, kita berlaku tidak adil, dan kita berlaku tidak sanggrah atau tidak bersahabat dengan orang lain atau budaya lain. Inilah teman-teman yang menjadi kesadaran dua hal yang penting kita tempatkan secara baik agar kita tidak menjadi traitor dalam rangka berhermeneutik interkultural, tetapi kita menjadi translator yang baik.
Dan dalam rangka penerjemah yang baik, maka kata kunci yang penting, selain kerendahan hati yang kita temui, yang kita sudah percakapkan dalam channel saya pada waktu sebelumnya, maka hari ini kita mengusung sebuah istilah penting, yaitu persahabatan. Persahabatan yang kita mau perlihatkan dalam berbahasa yang merangkul, bahasa yang menunjukkan ada sikap respek dan hormat ketika kita berjumpa dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Kebudayaan-kebudayaan itu merupakan bagian dari pengalaman yang berharga, yang membuat kita menjadi orang yang pada akhirnya tahu bahwa orang lain berbeda dengan kita, yang tidak perlu kita paksa, yang kita tidak perlu bawa untuk mengikuti pandangan, pemikiran, bahkan ideologi, bahkan keyakinan-keyakinan primordial termasuk agama yang kita yakini. Sehingga teman-teman, dalam rangka kita berhermeneutik interkultural, maka keramatamahan berbahasa itu menjadi prinsip penting untuk kita jadikan sebagai laku, tidak hanya di tataran pemikiran tetapi juga dalam praksis hidup sehari-hari, bahwa interaksi kita dengan orang lain itu tak terelakkan. Dan karena itu perintah bagi kita adalah kita mau mengusung sebuah panggilan mengusahakan praktek berbahasa yang menggugah bagi terbangunnya persahabatan dan persaudaraan yang dibangun atas dasar sikap respek dan hormat. Demikian perspektif yang saya bagi dalam kesempatan kali ini, dan kiranya kita mengembangkan hidup yang dipenuhi praktik berbahasa yang penuh dengan keramatamahan, karena disitulah esensi dari hermeneutik interkultural. Nantikan saya dalam channel hermeneutik sebagai seni memahami untuk hidup yang lebih baik.